Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ya Rabbana juga apabila hadhihi masjid sunnah lillahi ta'ala berjamaah sunnah mudah segala usaha kami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kebodohan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang sangat akurat kepada diri kita semuanya mengenai apa-apa yang akan terjadi pada diri kita. Cuma terkadang kemudian kita lalai atau mengabaikan, di mana informasi dari Allah pasti benar, pasti terjadi. Dalam ayat 155 ini, mari kita sama-sama mengatakan bunyi wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Cobaan pasti akan menimpa pada diri kita. Bahkan Allah menginformasikan, jangan kamu menyatakan beriman sebelum aku uji engkau dan kau bersabar. Informasi ini sangat akurat. Manusia tidak bisa menghindar paling tidak dari dua hal. Yang pertama cobaan atau masalah. Kemudian yang kedua waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan sekian banyak ayat, mengingatkan kepada kita tentang waktu. Waktuha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar atau waktu sore, wal laili demi waktu malam, wasyamsi wal duhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Waktu kita juga tidak bisa melem. Masalah, cobaan juga tidak bisa kita lem. Oleh karena itu, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi paling dari dua hal tersebut? Yang pertama adalah ilmu yang pasti. Dan setiap segala sesuatu anugerah atau kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, di situ berseiringan dengan cobaan, di situ berseiringan dengan ujian. Allah memberikan anugerah harta, Allah uji kita dengan harta tersebut. Kita bersyukur enggak? Kita masih ingat kepada yang lain enggak? Sehingga
Di awal surat Al-Baqarah saja kita sudah diingatkan dari ketika la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian rizki yang telah Aku berikan kepada kalian, kemudian kalian berinfak. Kita sudah diingatkan. Anak juga begitu. Allah memberikan anugerah kepada diri kita anak. Di dalam anak juga ada cobaan. Maka semuanya itu butuh ilmu. Saya akan memberikan gambaran sekaligus kita mawas diri tentang anugerah anak kepada diri kita. Sadarlah bahwa investasi yang paling baik adalah investasi kepada anak diri kita. Bagaimana anak kita menjadikan investasi terbaik bekal untuk diri kita pada masa tua dan juga pada masa kala kita sudah terbenam dalam debu dari alam barzah. Maka zakat ya merupakan kewajiban, sedekah ya, wakaf tentu. Tapi ingatlah, justru investasi terbaik yang perlu kita mawas diri dan berhati-hati adalah anak. Investasilah besar-besaran untuk membiayai anak kita, supaya anak kita bagus fisiknya, berikan gizi, berikan makanan yang bergizi, supaya kemudian cerdas. Dan jangan lupa setelah itu sekolahkan, disekolahkan yang terbaik. Sekolahan terbaik bukan dia pilih yang paling baik, tetapi bagaimana kemudian dia paham kalau dia dilahirkan oleh perut ibunya, dan dia paham kalau kemudian yang membiayai dirinya sampai dengan dewasa nanti adalah bapaknya. Birrul walidain. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa berinvestasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya anak kita, supaya kita selamat baik di dunia, kita sejahtera pada masa tua kita, sehingga anak kita berbakti pada diri kita di mana kita sudah tidak bisa mengapa-ngapain, dan juga dia mampu menolong diri kita di alam barzah atau di akhirat kalau kita nyebrang ke jembatan Siratal Mustaqim antara surga atau neraka. Justru anak kita yang penting diri kita membawa diri kita menuju surga. Jangan abaikan ini. Ada dua metode pendidikan, ada dua kisah yang akan saya ceritakan. Yang pertama, saya nukil dari ceritanya Gus. Beliau bercerita, ada salah seorang lurah pondok, sebut saja di pondok ini Boyo Kediri. Lurah pondok sudah angkat tangan kepada beberapa santri yang kemudian dicatat namanya dan dilaporkan kepada sang kiai. Kiai, saya sudah nggak kuat, nggak atasi dengan santri A, B, C, D dan seterusnya. Maka kiai, ya, setorkan nama-nama itu kepadaku. Setorkan, maka kemudian merasa lega lurah pondok ini telah menyetorkan anak-anak bandel di pondok tersebut. Ditunggu oleh lurah pondok ini sehari, 2 hari, 1 pekan. Kok kiai manggil anak tersebut? Maka kemudian memberanikan diri soal kiai. Sudah aku berikan nama-nama yang santri paling bandel yang saya sudah tidak mampu atasi. Kok Pak Kiai nggak manggil, nggak mentakzir? Kemudian Pak Kiai tersenyum. Aku minta nama-nama tersebut di dalam munajatku, di dalam zikirku, di dalam tanda sholatku, dalam tahajudku, kukirimkan Fatihah kepada anak-anak yang kamu bilang bandel.
anak ini justru nanti akan menjadi penerusku, penerus pondok ini ke depan, yang akan menyebarkan ilmu-ilmu bagi Rasulullah SAW di muka bumi ini. Maka kemudian menunduklah saluran pondok ini kemudian dibalikan. Kisah yang kedua, terjadi suatu reuni SD. Kemudian dengan dukungnya ada seorang alumni SD menyalami Pak gurunya. Assalamualaikum Pak Guru. Pak Guru masih ingat saya? Tersenyumlah Pak Guru. Pak Guru masih gak ingat saya? Saya guru yang nyuri jam tangannya kawan sekelasku yang begini bom satu sekolahan. Kemudian Pak Guru tersenyum. Saya tidak ingat sama sekali. Kemudian dia bercerita, dulu satu kelas, kemudian semuanya sudah menepi ke tembok. Kemudian Pak Guru menggeledah satu demi satu di saku kami, dan kami semuanya diikat kepalanya sehingga matanya tidak bisa melihat. Semuanya ditutup matanya. Maka kemudian Pak Guru tersenyum, ketahuilah, ketika aku menggeledah kalian, mataku juga aku tutup sehingga aku tidak tahu di saku mana aku mendapatkan jam tangan tersebut. Dan pada saat itu sang siswa ini sudah menduga, matilah aku. Maka aku akan diumumkan ke seluruh sekolahan bahwa di seluruh murid dan guru bahwa aku adalah sang pencuri. Tapi apa yang terjadi? Sang guru tersebut tidak menceritakan kepada siapapun, karena hakikatnya sang guru tadi juga tidak tahu diambil dari saku mana. Kemudian dia mengambil. Kemudian dia cerita, nah, aku dulu tidak menggeledah itu pun aku tidak tahu. Yang penting masalah kita selesaikan. Jadi dua kisah ini, satu, seorang guru dengan munajat, dengan doa, dengan penuh keyakinan husnul kepada santrinya. Kemudian ini bukan anak yang tidak bisa diatur, tapi dia sedang berkreasi sebagai seorang anak, sebagai seorang santri. Wajar anak namanya nakal. Tapi dengan keyakinan sang kiai dan dia munajat beliau mendoakan anaknya ilmunya berkah dan manfaat. Maka tersohor nama-nama tersebut ada di pendidikan kita, ada di Pasuruan, ada di Kebumen dan seterusnya. Sang anak siswa anak SD ini sekarang dia sudah menjadi pengusaha besar yang kemudian menyokong pendidikan Pak gurunya yang dia sudah punya yayasan tersendiri, karena dulunya dia tidak dicap sebagai maling, tapi sekarang dia besar dengan tongkatnya ketika tidak diumumkan menjadi seorang pencuri. Jemaah Allah, maka seperti apa kita mendidik anak-anak kita? Seperti apa jika kita kemudian membina berterus kepada anak kita? Kalau kita punya santri atau punya anak didik, bagaimana kita berhusnul kepada santri atau anak didik kita? Karena sesungguhnya husnul seorang guru maka akan menjadi kenyataan dan doa bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Wa'afumikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.